Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya ada saatnya dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang tidak kita pahami. Tapi kita mau percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak mau lepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita percaya ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Ada anugerah yang indah dalam hidup kita. Mari kita cari wajahnya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, melagapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati
hamba-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah kuatkan kami sampai hari ini. Kau meneguhkan hati kami. Setiap ada pencobaan yang berat sekalipun, Engkau selalu menopang kami. Sehingga sampai hari ini, iman kami tetap pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman pada pagi hari ini semakin menguatkan hati kami. Tetap berserah kepadamu, tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sharing firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Tidak banyak orang menyadari bahwa masa depan kita itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang akan kita katakan, kita ucapkan. Tidak banyak orang menyadari bahwa janji-janji Tuhan itu terjadi atau tidak dalam hidup kita. Itu akan sangat tergantung dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita katakan. Mari kita akan melihat sebuah contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jelas bahwa Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman-Ku siang dan malam, dan juga merenungkan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini bicara masa depan kita. Masa depanmu akan berhasil dan beruntung apabila kita melakukan syaratnya, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Ya. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen, berapa banyak orang-orang percaya, ya, perkataannya itu selalu negatif, ya, baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain. Yang diucapkan kata-kata kutuk, ya, kata-kata yang tidak baik, ya. Dan jelas dengan perkataan yang tidak baik, perkataan negatif, itu tentu saja akan membuat masa depan kita sesuai dengan apa yang kita katakan, ya. Sebab apa yang kita katakan itu kan terjadi. Terlebih kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan, kita katakan itu akan terjadi, ya. Oleh sebab itu mari sebagai orang-orang percaya, ya, kalau engkau ingin masa depanmu itu berhasil, masa depan yang penuh dengan pengharapan terjadi dalam hidupmu, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, katakan sesuatu yang baik, bahkan perkatakan firman Tuhan, ya. Sehingga ketika kita memperkatakan hal-hal yang buruk, justru yang buruk itu akan terjadi dalam hidupmu. Mari kita lihat ayat berikutnya. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Bahkan dengan jelas, dengan tegas Amsal mengatakan, ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, ternyata Alkitab menjelaskan bukan cuma masa depan kita, tetapi ini bicara hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya. Jadi sekarang tergantung apa yang ingin kita ucapkan hari-hari ini. Coba saudara bisa praktek. Kalau engkau berkata-kata setiap hari, aku sakit kanker, aku sakit kanker. Saya yakin dan percaya, belum genap 1 tahun, saudara akan kena sakit kanker. Karena apa? Itu yang Anda ucapkan, itu yang Anda perkatakan terus, ya, dan itu akan terjadi, ya. Oleh sebab itu, ya, sesuai dengan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang positif, ya, perkatakan tentang firman Tuhan, baik itu tentang dirimu, tentang orang-orang yang ada di sekelilingmu, ya.
Berapa banyak orang tua yang tidak menyadari, mengata-ngatai anaknya, mengutuki anaknya. Engkau anak bodoh, anak tolol, anak nakal, anak kurang ajar. Sehingga anak itu pada akhirnya betul-betul menjadi anak yang bodoh, kurang ajar, anak yang nakal. Karena apa? Itu diimani oleh orang tuanya, bahkan diperkatakan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita punya masa depan yang baik, ya, anak-anak kita punya masa depan yang penuh dengan gemilang, ya, maka perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan firman Tuhan. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, janjinya itu ya dan amin, ya. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita belajar untuk kita selalu memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan kita perkatakan firman Tuhan. Maka saya kena percaya janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Masa depan kita akan masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.